Upaya untuk memperkecil dampak negatif tingginya pertumbuhan penduduk kota dan meluasnya permukiman di daerah pinggiran adalah A. Mengembangkan industri di pinggiran kota, B. Memperkecil dampak pencemaran lingkungan, C. Menata ulang tata ruang wilayah kota, D. Mengembalikan fungsi penggunaan lahan, atau mengurangi jumlah pengangguran di kota. Solusi yang paling tepat untuk permasalahan tersebut adalah penataan ulang tata ruang wilayah kota agar lebih teratur, tepat guna, dan seimbang karena memperhatikan berbagai aspek seperti permukiman, pusat kegiatan, area terbuka, dan sebagainya. Penataan ulang ini juga diharapkan mampu mengatasi masalah kepadatan penduduk akibat tingginya pertumbuhan penduduk kota. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C, menata ulang tata ruang wilayah kota. Dampak yang timbul sebagai akibat tingginya angka kelahiran pada suatu wilayah adalah 1. Menurunnya migrasi masuk, 2. Meningkatnya angka kemiskinan, 3. Menurunnya angka harapan hidup, 4. Meningkatnya angka ketergantungan. Nah, ini soal petunjuk C ya, 4 pernyataan. Berikut analisis dari setiap pernyataan yang terdapat pada soal. Menurutnya migrasi masuk ini pernyataan yang salah ya. Di sini kan kita ngelihat soalnya dampak yang timbul sebagai akibat tingginya angka kelahiran pada suatu wilayah. Apakah menyebabkan menurunnya migrasi masuk? Tentu tidak ada hubungannya gitu ya. Menurunnya migrasi masuk tidak ada kaitannya dengan tingginya angka kelahiran. Kemudian meningkatnya angka kemiskinan. Itu juga salah. Angka kelahiran yang tinggi belum tentu atau paling tidak itu tidak secara langsung menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Berikutnya menurunnya angka harapan hidup itu juga salah. Angka harapan hidup dilihat dari rata-rata panjang atau lama usia hidup penduduk di suatu wilayah. Hal ini tidak ada kaitannya dengan tingginya angka kelahiran. Nah, yang nomor 4 benar, meningkatnya angka ketergantungan. Kenapa? Tingginya angka kelahiran berarti menambah jumlah usia penduduk yang belum produktif, sehingga ini berdampak pada meningkatnya angka ketergantungan. Jadi jawabannya yang D, hanya nomor 4 yang benar. Karakteristik piramida penduduk negara maju umumnya berbentuk konstruktif karena A. Jumlah penduduk tua yang lebih besar dibanding penduduk muda, B. Jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua yang relatif seimbang, C. Angka kelahiran yang lebih kecil dibanding angka kematian, D. Jumlah penduduk wanita dan penduduk pria yang seimbang, atau E. Tingkat kematian dan tingkat kelahiran bayi yang rendah. Piramida penduduk negara maju yang berbentuk konstruktif dicirikan dengan jumlah penduduk usia tua yang dominan. Keadaan ini membuat piramida penduduknya lebar di bagian atas, seperti gambar berikut ini. Komposisi penduduk negara maju menjadi seperti itu adalah karena jumlah kelahiran lebih sedikit dari jumlah kematian. Penyebabnya adalah orang-orang di negara maju banyak yang menunda kelahiran atau bahkan tidak menginginkannya, maksudnya tidak menginginkan kelahiran, karena pandangan mereka tentang mengurus anak itu menyusahkan dan yang sebagainya. Ini membuat jumlah penduduk mereka semakin lama akan semakin berkurang. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, angka kelahiran yang lebih kecil dibanding angka kematian. Jadi jumlah penduduknya atau pertumbuhan penduduknya minus, berkurang dari waktu ke waktu. Ciri-ciri negara yang memiliki piramida penduduk konstruktif adalah 1. Tingginya proporsi penduduk usia muda, 2. Terjadinya penurunan tingkat kelahiran, 3. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, 4. Terjadinya penurunan tingkat kematian. Piramida penduduk konstruktif adalah grafik yang menggambarkan keadaan kependudukan dengan ciri-ciri. Yang pertama, dominan penduduk usia tua. Kemudian berikutnya
angka kelahiran dan kematiannya rendah. Berikutnya, angka kelahiran lebih kecil daripada angka kematian. Umumnya dimiliki oleh negara maju. Dari 4 pernyataan yang terdapat pada soal, yang termasuk ciri piramida konstruktif adalah penurunan tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian. Jadi, jawabannya 2 dan 4. Nah, pernyataan nomor 1 dan 3 salah, karena itu adalah ciri dari piramida penduduk muda atau ekspansif, yaitu tingginya proporsi penduduk usia muda dan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, jadi jawabannya C, karena pernyataan yang benar nomor 2 dan 4. Tingginya pertumbuhan penduduk dapat menghambat perkembangan suatu negara untuk menjadi negara maju, karena A. Tingkat pendidikan penduduk rendah, B. Angka beban ketergantungan tinggi, C. Proporsi penduduk muda tinggi, D. Pendapatan per kapita rendah, atau E. Lapangan pekerjaan semakin sempit. Tingginya pertumbuhan penduduk akan menjadi penghambat perkembangan suatu negara untuk menjadi negara maju, karena banyaknya jumlah penduduk usia muda yang belum produktif, sehingga membuat angka ketergantungan tinggi. Jadi jawabannya B. Nah, jadi jelas ya. Namanya pertumbuhan penduduk tinggi berarti kan kelahirannya itu tinggi. Nah, berarti banyak bayi, banyak penduduk usia muda, yang mana mereka ini non-produktif kategorinya. Nah, sehingga menambah angka beban ketergantungan atau dependensi rasio. Faktor penarik yang menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk dari kota ke desa adalah 1. Harga tanah yang murah, 2. Kenyamanan hidup yang tinggi, 3. Ikatan kekeluargaan yang tinggi, 4. Keamanan hidup yang terjamin. Faktor penarik perpindahan penduduk adalah hal-hal yang muncul dari daerah tujuan yang bersifat positif atau memiliki daya tarik yang membuat orang dari daerah lain ingin tinggal di daerah tersebut. Dari 4 pernyataan pada soal, yang termasuk faktor penarik perpindahan penduduk dari kota ke desa adalah harga tanah yang murah. Nah, karena di desa jelas harga tanahnya pasti lebih murah, karena kepadatan penduduk yang masih rendah. Jadi tidak ada persaingan yang tinggi untuk mendapatkan lahan atau tanah. Berikutnya, kenyamanan hidup yang tinggi. Karena jauh dari hiruk-pikuk masalah perkotaan seperti kemacetan, pencemaran, kebisingan, dan yang lainnya. Berikutnya, ikatan kekeluargaan yang tinggi ini juga benar, karena masyarakat desa ini masih bersifat paguyuban. Mereka cenderung akrab gitu ya. Keamanan hidup yang terjamin. Nah, karena di desa biasanya kriminalitasnya lebih rendah dibanding kota. Jadi jawabannya E. Semuanya benar. Faktor yang menyebabkan tingginya angka perkawinan dini di beberapa wilayah perdesaan Indonesia adalah 1. Rendahnya tingkat pendidikan, 2. Pengaruh budaya setempat, 3. Tingginya tekanan ekonomi, 4. Eratnya hubungan kekerabatan. Di perdesaan, angka perkawinan dini tinggi karena beberapa hal berikut. Yang 1, rendahnya tingkat pendidikan. Banyak dari warga desa yang tidak berorientasi pada pendidikan tinggi, sehingga mereka merasa tidak punya kewajiban untuk melanjutkan sekolah. Banyak dari mereka yang hanya lulus SD lalu dinikahkan. Kemudian yang nomor 2, pengaruh budaya setempat. Nah, menikah pada usia muda sudah dilakukan oleh para orang tua mereka, dan itu tidak dipandang menyalahi nilai ataupun norma yang berlaku, sehingga hal ini terus terjadi secara turun-temurun. Dan yang ketiga, tingginya tekanan ekonomi. Menikah diharapkan bisa menjadi saluran mobilitas sosial yang dapat memperbaiki kualitas hidup menjadi lebih sejahtera. Nah, jadi jawabannya yang A, 1, 2, 3. Eratnya hubungan kekerabatan ini tidak terlalu berpengaruh ya terhadap tingginya angka
perkawinan dini. Upaya yang dilakukan untuk menekan tingginya laju urbanisasi dari desa ke kota besar di Indonesia adalah: 1. Memperluas lapangan kerja di desa. 2. Meningkatkan keterampilan masyarakat desa. 3. Menambah sarana dan prasarana desa. 4. Meningkatkan luas lahan pertanian. Orang-orang dari desa banyak pindah ke kota karena berbagai alasan seperti lapangan kerja yang terbatas, upah yang minim, dan sarana prasarana yang kurang lengkap di desa. Maka untuk menekan tingginya laju urbanisasi perlu memperhatikan sebab-sebab tersebut, seperti memperluas lapangan pekerjaan di desa agar mereka memiliki mata pencaharian dan tidak perlu pindah ke kota. Kemudian, meningkatkan keterampilan masyarakat desa dalam rangka memberdayakan warga desa. Dan yang ketiga, menambah sarana prasarana desa agar mereka dapat terpenuhi kebutuhannya dan tidak perlu pindah ke kota. Jadi jawabannya A, 1, 2, 3. Nah, yang nomor 4, meningkatkan luas lahan pertanian, ini tidak diperlukan karena justru alasan orang desa melakukan urbanisasi itu adalah ingin mencoba mencari jenis pekerjaan yang lain selain pertanian.